Oke, selamat pagi. Selamat pagi, Wahyu. Ya, Main. ini. Oke, shalom. Kita akan belajar firman Tuhan lagi di pagi hari ini. Namun sebelumnya kita akan berdoa. Kita akan minta Tuhan untuk menyediakan firman, kemudian memberikan hikmat untuk kita bisa khotbah. Terima kasih di hari Kamis ini Tuhan. Mari Engkau boleh berbicara pada kami pada pagi hari ini. Firman yang Engkau pilih buat kami, kemudian memberikan hikmat bagi kami untuk kami bisa bicarakan, dan ampunilah, sucikanlah dosa kami dan kuduskan bibir mulut hamba yang berdosa ini untuk bisa menyatakan segala firman. Di dalam nama Yesus, firman yang Tuhan siapkan, Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 8. Tuhan yang tetapkan, maka Tuhan akan memberikan kemampuan untuk hamba bisa bicarakan sepatah dua kata pada pagi hari. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, baik, shalom teman-teman semua. Kita melihat celah waktu untuk kita bisa mengisi dan memberi makanan rohani bagi jiwa dan tubuh kita. Karena kita sudah makan minum, berarti jiwa kita masih haus dan lapar akan kebenaran firman Allah. Oke, kita ambil waktu untuk khotbah di belakang sini, karena di depan sana sudah mulai sekolah akan segera bel masuk, dan kita butuh waktu setengah jam atau 15 menit untuk bisa menyampaikan firman Allah di belakang sini ya. Bisa juga kita balik ke sini untuk bisa melihat pemandangan yang indah di belakang sana. Oke, Yohanes berapa ya tadi ya? Yohanes pasal 14. Kita lihat dulu Yohanes ya. Ini dia. Jadi Yohanes dekat Lukas ya. Jadi teman-teman yang sekolah minggu pasti tahu, yang kasasi pasti tahu. Tapi teman-teman yang seperti Mam Bram tidak ada waktu untuk selalu buka Alkitab pasti bingung. Nah, saat khotbah, karena khotbah ini tidak pernah disiapkan, karena Tuhan yang menentukan. Jadi saat Tuhan tentukan meliaki, saya cari setengah mati di sebelah mana. Yohanes 14. Tadi saya berdoa, saya bilang begini, adek, kotor. Mau naik tidak? Masuk jalan. Buang. Naik. Buang. Nanti suka main itu pasir. Aduh. Ya mau itu, tapi jangan sendok pasir ya. Jadi Wahyu ini supaya aman, dia bisa tenang dan tidak mengganggu saat saya mengajar atau saat saya khotbah. Ada berbagai cara yang diberikan, dan pagi ini dia mau main pasir, main abu. Itu dia mau kena pukul ini. Sudah batuk, sudah minum obat pahit, tidak tobat. Tidak tobat. Kakak tidak boleh main pasir ya. Main ini alat motor. Kakak biang punya. Ini lilin ya. Kita bisa bakar, bisa tempelnya. Mau kemana lagi? Anak suka main pasir. Ada batu besar di bawah. Jadi begini ya, kalau mengajar atau berkhotbah agak sulit. Jadi ini Yohanes ya, Yohanes pasal 14 ayat yang 6 sampai 8. Nah, kita baca judulnya Rumah Bapa, ayat ke-8 di selaman. Adek, awas. Iya, jangan di situ, mak takut engkau jatuh. Ayo kita khotbah cepat ya, supaya bisa jalan. Ayat 6 dulu, ayat 6 di mana ya? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Ayat yang ke-8, kata Filipus kepadanya, yaitu Nya besar, yaitu Tuhan. Jangan adet, sini. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Ya. Mak tidak senang. Mari sini mak kasih beras. Jangan. Mak kasih beras aja. Mari sini mak kasih beras, kau sendok beras ya. Ya teman-teman, kita ke dapur dulu. Kita ambil beras kasih Wahyu agar dia bisa main-main beras sedikit ya. Banyak dosa juga main. Tapi supaya Wahyu ini dia main-main, dia
dia kan seperti feminim sedikit, seperti wanita juga, suka masak-masak, ulik sana ulik sini. Aduh Allah Tuhan Yesus ampun, di mana itu beras tadi? Aduh, bisa kita kenapa ya. Kita akan kasih beras. Sulit ya kalau kita membuat firman Tuhan ini. Ada cara setan untuk menghalangi, yang terpaksa kita ikut maunya supaya bisa kita khotbah. Kita sudah tetapkan tadi bahwa kita harus khotbah pada pagi hari ini. Jadi ini main pasir saya tidak setuju ya teman-teman, karena kalau main pasir ini anginnya berbahaya sekali. Nah, saya bawa kasih dia senok lagi. Jadi ini saya kasih pos. Jadi kalau kakak berani, kakak wise lah selalu kasih nama pos. Sini, ambil ini, main ini saya. Main ini Bapak bos. Ini sudah main pasir, mak tidak setuju. Ayo, kamu yang mengganggu khotbah ya. Kamu main seperti itu, habis cuci tangan, oke, kena pukul. Mana alat motornya kakak bilang? Ini. Aduh. Jadi ini begini supaya teman-teman kita yang mengkhotbah selalu ada. Apa yang diminta? Ya, jadi cara-cara ya. Kamu main itu, setiap hari kamu minta beras atau batu kerikil, jangan kamu main pasir atau apa. Itu hobi sekali, nanti kasih terigu lagi buat kue sudah. Tidak apa-apa kalau kamu anak laki-laki mau jadi feminim, mau suka masak-masak. Oh, buang su itu, pakai yang sendok ini, pakai sudah itu. Jangan ganggu mah. Nah, jadi teman-teman kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi kalau ada istilah bahwa ilalang tumbuh bersama padi, begini sudah firman Tuhan. Di sampingnya juga urus orang yang begini nih. Bayangkan kali ini sana kita harus cari jalan, karena dia kepingin untuk main pasir karena mau lampiaskan hurinya masak-masak. Lebih baik kita kasih seperti ini. Kalau ada terigu kita kasih lagi, ada jagung mol kita kasih lagi. Dan pernah saya simpan jagung bulat 2 kilo di karung karena dia suka senok-senok, akhirnya kakaknya malah buang kasih ayam. Mereka mengingetin anak punya hobi, jadi sekarang saya coba ikut supaya anak namanya juga main sih. Iya. Senok harus 2. Kakak bisa ambil di dapur. Ada senok di dapur. Mama ambil. Aduh, Tuhan Yesus ya. Mama ambil lagi ya. Tunggu ya. Tunggu, jangan jalan kemana-mana ya. Jadi begitulah teman-teman, di sana sudah siap akan masuk. Dan kita harus ikut dulu maunya. Ikut dulu, memang kata orang mama kenapa ikut, tapi kalau tidak ikut berbahaya sekali. Dan ini kita gimana caranya, kita bawa lagi panci ya biar bisa main. Jadi memang jam saya masih sebentar, makanya saya ambil waktu. Semua pentingnya teman-teman, tidak ada yang tidak penting. Saya sudah bilang kemarin, kalau kita tidak masak dulu, kita pulang kita sakit, kita izin sudah. Kita harus berbijak, walaupun kita terlambat sedikit. Berbijak bukan karena buat dosa, kalau berbijak untuk hal yang baik, Tuhan juga mengampuni, Tuhan juga memberkati. Ya, kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi rumah Bapa ya teman-teman, kita tahu rumah Bapa ini ya rumah dari Bapa tua di atas. Tapi sebenarnya rumah Bapa adalah rumah kalian yang tidak ada judi, rumah kalian yang tidak ada rokok, rumah kalian yang jadi tempat doa, sinagoga ya. Sinagoga maksudnya rumahku adalah rumah Tuhan. Ya, jadi rumah Bapa ini tidak ada rumah lain. Kalau kita di Sumba ini dikenal dengan rumah adat, rumah panggung, rumah menara. Tapi kalau di Alkitab dikenal dengan rumah Tuhan ya, rumah Tuhan atau rumah Bapa. Rumah Bapa itu adalah Allah ya.
Rumah Bapa itu Bapa dari semua kita. Semua ya. Sebab sebenarnya kita punya Bapa satu hanya karena ya, punya turunan banyak, akhirnya ada yang suku A sampai Z. Tapi sebenarnya rumah Bapa juga adalah rumah kalian yang terima hamba Tuhan, rumah kalian yang terima penghardikan, rumah Bapak Mama yang terima hamba Tuhan, terima pendeta, terima ya pelayan. Karena ketika kehadiran mereka, bekas kaki hamba Tuhan itu adalah kuasa Tuhan. Bekas kaki hamba Tuhan itu ada kuasa Allah. Jadi dia cuma datang lihat-lihat ayam, mau beli ayam, ada kuasa Tuhan. Satu bulan kemudian kita minta pelayanan, kan begitu. Dia datang jalan-jalan di bawah kuasa Tuhan. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk terima pendeta, terima hamba Tuhan, terima siapa saja sih. Tidak semuanya harus pelayan ya. Siapa saja. Apalagi itu dia sebagai orang tua, dia sebagai pelayan, dia sebagai tetangga yang baik, dia sebagai musuh sekalipun kita terima ya, karena kadang Tuhan juga pakai musuh untuk menyadarkan kita. Kadang Tuhan juga mengizinkan hal-hal yang tidak baik dari lawan kita hanya untuk menyadarkan kita. Jadi Tuhan mengizinkan hal-hal terjadi dalam diri kita hanya demi untuk merubah watak kita yang mungkin keras. Seperti begitu maksudnya. Jadi kita sudah paham bahwa kalau di dunia ini ada rumah panggung, rumah adat, rumah budaya, rumah ini itu. Tapi kalau di Alkitab rumah Bapa. Nah, bagaimana caranya untuk kita sampai di rumah Bapa? Ini persoalannya. Bagaimana caranya untuk kita sampai di rumah Bapa? Caranya ya kita berbuat baik. Sebab kalau kita tidak buat baik, kita tidak bisa masuk di rumah Bapa. Kita jalan ke rumah neraka. Nah, mari kita berbuat baik. Ini baru judul ya. Kita lihat ayat yang ke-6. Dia bilang, kata Yesus kepada, akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah jalan kebenaran dan hidup ya teman-teman. Hanya Tuhanlah jalan kebenaran dan hidup. Jadi kalau Tuhan adalah jalan kebenaran, maka di situ adalah kehidupan. Kalau Tuhan adalah jalan kebenaran, kita pergi di tempat lain, maka kita cari jalan kematian sebenarnya. Kita cari jalan. Nah, siapa yang bilang kalau kita jalan lewat jalan kebenaran firman Allah itu jalannya lebar? Sempit sekali ya teman-teman. Sangat menderita. Orang yang ikut Tuhan itu direndahkan sampai di dasar laut. Tidak melihat pangkat, meskipun pangkat seperti Imam Ramsun, pangkat golongan 4. Sekarang sudah 3, sedikit lagi 4. Tidak pakai pangkat, sekalipun kita pangkat apa saja, pendeta sekalipun, pasti mendapatkan tantangan, diuji sebagai seorang hamba Allah. Diuji, dibina, dididik melalui persoalan-persoalan kecil besar yang kita tidak sanggup sebenarnya, tapi Allah mengatakan bahwa Aku akan memberikan cobaan, ujian, tidak akan pernah melebihi kekuatan. Meskipun yang ketika kita jalani kasus melebihi saja, bunuh diri saja, tetapi tidak pernah sampai kita melakukan itu, sebab jalan itu masih mudah bagi kita. Nah, begitulah teman-teman yang saya bisa bagikan firman Tuhan pada hari ini. Bahwa akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Jadi kita jangan jalan di jalan sebelah sana kalau itu bukan jalan yang benar. Kita jangan pergi didukung kalau bukan kita itu adalah jalan yang benar. Meskipun di sana kita sembuh, meskipun di sana kita langsung dapat kekayaan, tapi kalau itu bukan jalan kebenaran firman Allah, maka di situ tidak akan ada kehidupan. Nah, bagaimana kita mendapatkan jalan kebenaran yang adalah di sana ada kehidupan? Ya, kita harus memikul salib yang sangat berat, yang memang kadang kita tersiksa dengan segala macam salib yang kita pikul itu. Yesus saja di bulan Paskah pasti dipikul itu dengan jalannya bengkok-bengkok. Kalau Anda selalu ikut PAUI atau karnaval Paskah, pastikan kalian melihat Yesus sudah menderita, pikul salib lagi dipukul. Mungkin kita belum pikul salib, bikin malu diri jalan dari Polsek Lurah sana sampai di kantor bupati sana, itu kita dipukul lagi. Mungkin itu juga kalau kita lakukan itu hanya sebuah drama. Tetapi coba dalam kenyataan,
Nah, kemarin dulu sebagai kesaksian datang seorang kepala desa. Datang seorang kepala desa sore-sore ya, dia datang lewat sana tuh. Tempat anak-anak berdiri tuh. Nah, itu sementara ada yang datang lagi. Siapa sih yang datang ya? Ada orang datang lagi, baru mau jelaskan pemirsa, ada orang datang lagi. Saya tahu ini datang dari arah mana. Tapi kemarin kepala desa begitu, parkir motor di sana, saya sangka orang proyek, ya. Tapi sebentar dulu ya, Sabtu. Ya. Lagi. Dari mana? Dari mana? Dari Bogor. Iya, bisa. Yang di sini. Denis. Kenapa tuh? Dia punya ratu ada kesana. Mana ratu? Ada. Bapak dulu. Denis atau Donis? Denis. Denis. Masalah apa? Masalah apa? 2009 terus berapa? 2000? 1900. Mana itu? Yang di kantor depan. Tahun lahir yang mana? Ini kan? Di sini kalau dulu hanya ini saja kan? Ini dan fotokopi. Fotokopi. Fotokopi satu. Fotokopi satu. Foto terbaik ini. Yang mau pakai ini sudah sesuai, boleh pakai foto sebenarnya bawa satu. Saya lihat oke, baik teman-teman, jadi ini minta maaf ada anak murid yang orang tuanya datang, ada kesalahan tanggal lahir, tahun lahir dari WhatsApp, jadi saya harus cepat-cepat khutbah untuk bisa pergi urus ini sampai beres. Jadi sampai di sini, nanti saya sambung sedikit lagi ya teman-teman, saya urus dulu. Kalau gitu Pak, sekolah. Sebentar ya teman-teman, saya lihat jam untuk bisa arahkan orang tua ini untuk datang sebentar.
Ito, karena malam mete apa dulu, judi saya. Dia apa terus itu, satu hari masuk, satu hari tidak. Bapak kalau tidak apa suruh dia tidak nanti tidak naik kalau sendiri. Saya suka tahu dia. Kemarin sebenarnya saya latihan sekolah sebenarnya. Kan mama sudah datang. Bapak mau anak tinggal di kelas 8. Bagaimana biar tinggi toh kalau dia tidak masuk, dia tidak pintar masuk dulu, masuk saja dulu. Soal pintar itu kayak buat hari dulu dengar ikuti kegiatan. Pokoknya saya tidak mau dia alfa satu kali. Dia soal berkali juga baru masuk langsung alfa. Saya sebenarnya ini mau apa, mau ikut kegiatan apa? Ini ada kegiatan di desa ini. Bola dia ikut lomba begitu menjelang 17 Agustus. Kegiatan di sana dia ikut dalam rangka apa dulu itu lomba atau apa kok dia ikut sampai jauh sana tantasan saja. Mereka ada macam-macam desa. Dong masih dari desa sini. Tapi jangan jago jam sekolah kan kamu pusing. Sekarang kita mau tidak pas naik salah. Pas naik juga paksa saja pas naik. Dia di sini paksa saja. Tolong bapak, nanti saya kesana dia tinggal. Nah, bila perlu saya tidak kasih ini, dia tidak bisa ikut dia ikut rajin sekolah. Sebentar baru dengar. Dia datang dia bilang aku ikut. Karena ini sekarang. Memperiksa itu panggilannya. Tapi kalian harus buat surat tentang anak ini tidak boleh angkat lagi. Bapak bisa tolong, bisa usahakan anak tidak boleh angkat. Pusing. Kesini setiap kali aku sudah memang saya bilang bayar, tapi saya lihat mereka mampu bayar, akhirnya nanti yang bayar terus apa itu hanya pas takut saja. Tapi sama saja, berani juga. Coba sekali 100 berani saja. Besok dia masuk aja. Pokoknya ini apa? Ini datang dari siapa nih? Pelatih. Pelatih dengan ini apa? Sore baru butuh ini tahu sama si apa cari orang yang bikin komputer program. Mesti tanda-tanda ke sekolah ini bagian depan kan? Cari ke sekolah lagi jadi tidak gampang ini. Kenapa baru datang? Ini sudah ini karena Aduh teman-teman minta maaf tunggu lagi teman-teman seperti itu. Sebentar sabar kita apa? Sampai cari komputer kalau itu sudah kan? Harus tanda-tanda ke sekolah. Stempel lagi toh. Jadi tidak tahu kalau dia ganti ke sekolah kita belum. Ini aktif sekolah. kalau ganti foto ini Pasalnya pas saya tidak tahu nanti ke sekolah. Baru datang kenapa kemarin kita di SDA mau kita. Nah ini orang tidak sibuk sekolah gitu. Dan jangan jalan di desa. Ini jangan sekolah desa. Dia status tidak naik ini. Kemudian biar kau tinggi sampai ke masuk. Ada orang tua sih kemudian.